Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Ridwan, SPDI, peserta PPG Daljab tahun 2024 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ingin mempersembahkan video pembelajaran bab balik dalam proyek PBL atau Problem Based Learning. Dari video ini kami ingin menunjukkan bagaimana kami melakukan praktek pembelajaran tentang bab menyambut usia balik di kelas 4 SD Negeri 1 Donomulyo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, mari kita semuanya berdoa ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Saudara ya, pagi ini kita semua sudah siap belajar? Semuanya sehat? Ya, mau tanya Pak Iman, tadi ada semuanya sudah makan kan? Sudah. Alhamdulillah, berarti kita semua sudah siap untuk belajar. Lah, untuk menggugah semangat pagi ini anak-anak, mari kita semuanya tepuk tangan ya. Idza anta sa'idun sofiq yatek. Idza anta sa'idun sofiq yatek. Idza anta sa'idun wa qalbuka masrurun. Idza anta sa'idun sofiq yatek. Idza anta sa'idun tasbih rijlik. Idza anta sa'idun tasbih rijlik. Idza anta sa'idun wa qalbuka masrurun. Idza anta sa'idun tasbih rijlik. Idza anta sa'idun takul hore. Idza anta sa'idun takul hore. Idza anta sa'idun wa qalbuka masrurun. Idza anta sa'idun takul hore. Alhamdulillah, berarti kita semua sudah siap menerima pelajaran pada hari ini ya. Sebelum kita pelajaran, mari kita absen lebih dahulu ya. Yang pertama, Azamu Barak Nurul Antika. Hadir. Bagus. Azrel. Altarek. Dilfa. Jasmine. Sebelum kita mempelajari materi hari ini, Pak Iwan ingin mengulang materi yang kemarin ya. Tentunya kalian masih ingat kan? Ya, kemarin kita belajar tentang keberagaman anak-anak ya. Terus sekarang Pak Iwan mau tanya, ya, Allah menciptakan kita dari laki-laki dan perempuan dan menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tak lain tujuannya adalah ajam apa? Lah saling mengenal. Berarti kalian sudah belajar di rumah, masih ingat semua. Dah, ya kita lanjutkan pelajaran hari ini, yaitu menyambut usia balik. Anak-anak, sekarang tolong dibuka halaman 35 ya. Kita mempelajari tentang
nyambut usia balik ya. Ya, kita mempelajari tentang menyambut usia balik. Terus sekarang sudah dibagi 3 kelompok kan? Untuk kelompok 1, Pak Iwan minta sampean membaca ya, membaca tentang menyambut usia balik. Manusia setelah mengamati gambar tersebut, apa kesimpulan kalian terhadap gambar tersebut? Ayo kemukakan kepada teman-temanmu. Berapa umurmu? Kalian coba hitung berdasar tanggal lahir. Bagaimana perubahan tubuhmu kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4? Apakah masih anak-anak atau sudah dewasa? Tentu kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubung dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Secara bahasa balik berarti sampai. Menurut istilah balik ialah kedewasaan bagi orang muslim, bagi laki-laki di antara lain keluarga mani, mimpi, bahasa, dan bagi perempuan ditandai dengan keluarga haid. Kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih merupakan hasil kajian para ulama fikih, sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmuwan yang menemukan biologi. Kedua pandangan ilmu ini saling melengkapi. Sekarang kelompok 2 tolong dibaca, meneruskan apa yang dibaca oleh kelompok 1. Haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Bacalah kisah berikut. Pada suatu pagi, Aisyah merasa lemas saat bangun tidur. Kepala Aisyah pusing, badannya juga panas. Aisyah pun pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan berwudu. Tiba-tiba Aisyah kaget saat melihat ada percak darah di celananya. Aisyah tidak jadi ke kamar mandi. Aisyah, kok belum siap-siap? Ayo, ibu sudah menunggu kita untuk sholat berjamaah. Tegur Kak Faizah untuk yang sudah mengenakan mukena. Kak Aisyah, sudah keluar darah, kata Aisyah malu-malu. Kak Faizah mengerti maksud Aisyah. Dia langsung pergi ke kamar Kak Faizah. Kak Faizah segera melepas mukenanya. Dia mengambil sesuatu dari dalam lemari. Lalu Kak Faizah mengajak Aisyah ke kamar mandi. Tak lama kemudian, mereka pun keluar dari kamar mandi. Aisyah ingin berwudu. Ia mau sholat subuh berjamaah. Akan tetapi Kak Faizah berkata, Aisyah tidak usah sholat dulu ya. Aisyah lebih baik beristirahat lagi di kamar. Aisyah pun mengikuti saran Kak Faizah. Dia kembali ke kamarnya. Setelah subuh, ibu masuk ke kamar Aisyah. Ibu membawakan susu hangat dan roti. Aisyah makan roti dan minum susu dulu supaya tidak lemas. Ibu menyuapi Aisyah sambil berkata, Aisyah sedang mengalami apa yang disebut haid, mens atau menstruasi. Aisyah jangan takut, haid itu sudah biasa terjadi pada anak perempuan seumuran kamu. Oh iya, tadi Aisyah lihat darah haidnya berwarna apa? Tanya ibu. Darahnya berwarna merah terang. Aisyah jawab, nah, warna terang merah biasanya terlihat pada hari pertama dan kedua saja. Darah yang keluar di awal menstruasi biasanya berwarna terang dan keluar cukup banyak. Darah itu akan berubah warna menjadi kecoklatan atau gelap pada hari-hari terakhir menstruasi.
Dan ya, sekarang tadi teman kalian Jasmine sudah membaca dari kelompok 2. Sekarang kelompok 3 melanjutkan apa yang sudah dibaca oleh kelompok 2. Ayo kelompok 3 membaca apa yang sudah melanjutkan membaca apa yang sudah dibaca oleh kelompok 2. Perwakilan kelompok 3 silakan membaca. Oh begitu ya Bu. Darah menstruasi yang baru keluar itu memang agak berlendir dan bau ya Bu, tanya Aisyah. Iya, itu sudah biasa Aisyah, makanya darah haid itu harus rajin dibersihkan. Nasihat Ibu, kenapa bagian bawah perut Aisyah seperti kembung dan sakit ya? Punggung Aisyah juga kram, tanya Aisyah. Aisyah, sakit seperti itu sudah biasa terjadi di awal masa haid. Nanti juga hilang sendiri kok. Kamu hanya perlu istirahat supaya sehat kembali, kata ibu. Dari cerita di atas, kalian tahu bahwa kodrat anak perempuan akan mengalami seperti yang dialami Aisyah, yaitu datangnya haid atau menstruasi. Datangnya haid menandakan bahwa kalian telah balik. Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian yang akan mengalami. Bisa jadi ia datang ketika kalian kelas 4 FI atau kelas FI. Untuk itu bersiaplah menyambut. Sekarang anak-anak perhatikan. Setelah kalian membaca ya, itu tadi tugas sampean adalah baik kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3, tugasnya adalah menyimpulkan apa yang sudah kalian baca, dan itu tugasnya berkelompok ya. Tugas berkelompok itu menyimpulkan apa yang sudah kalian baca. Untuk ini Pak Iwan mengasih waktu 10 menit. Pak Iwan mengasih waktu 10 menit, ayo tolong disimpulkan apa yang sudah kalian baca, kalian pahami, kemudian disimpulkan, dan nanti perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, perwakilan maju ke depan. Ya anak ya. Saya tak kasih waktu 10 menit. Sudah anak? Nah sudah. Oh kelompok 3 masih belum. Ya waktunya masih. Kelompok 3 masih belum ya. Ya waktunya masih 2 menit memang. Masih 2 menit. Ayo tolong kerjasama yang bagus. Dalam menyimpulkan apa yang sudah sampean baca tadi. Sekarang mulai dari kelompok 1 perwakilan dari kelompok 1 menyimpulkan apa yang tadi sudah sampean baca. Ayo maju ke depan. Salah satu tanda balik adalah mimpi basah. Mimpi basah adalah mimpi yang menyebabkan mandi wajib. Orang yang berhadas besar sebab mimpi basah disebut junub. Apapun orang yang sedang susuk dilarang melakukan 4 perkara: sholat, tawaf, menyelilingi Ka'bah, iktikaf, berdiam diri di masjid dengan niat ibadah.
4. Menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Ya, sudah ya. Tadi sudah boleh duduk. Ya. Sekarang ya tadi sudah disimpulkan dari kelompok 1 apa yang dibaca oleh kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2 menyimpulkan apa yang tadi sudah dibaca. Ayo sekarang perwakilan dari kelompok 2 boleh maju ke depan. Tanda balik yang kedua adalah haid, khusus bagi perempuan. Sedangkan pengertian haid adalah darah yang keluar dari rahim seseorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena penyakit. Adapun masa sedikitnya haid adalah sehari semalam, umumnya 6-7 hari dan maksimalnya 15 hari 15 malam. Dan ada beberapa larangan bagi wanita yang sedang haid, yaitu 1. Sholat, 2. Tawaf, 3. Menyentuh atau membawa mushaf, 4. Itikaf, 5. Puasa. Ya, terima kasih ya. Tadi sudah kelompok 2 sudah menyimpulkan ya. Kelompok 2 sudah menyimpulkan apa yang dibaca oleh kelompok 2. Dan selanjutnya sekarang kelompok 3 menyimpulkan apa yang tadi sudah dibaca. Untuk itu perwakilan dari kelompok 3 sekarang maju ke depan. Ayo dibaca yang keras. Tanda balik yang ketiga adalah genap atau sempurna umur 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan, meski belum pernah mimpi basah atau haid bagi perempuan. Ya, sudah. Boleh duduk. Wes, ternyata kalian ya pinter semua ya. Semua dalam kerja kelompok kalian bagus. Kalian bisa menyimpulkan apa yang kalian baca meskipun kurang sempurna, sudah mendekati sempurna ya. Itu Pak Iwan bangga sama sampean semua. Boleh tepuk tangan anak-anak. Dah. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Tadi sudah disimpulkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 bahwa tanda haid itu ada 3 kan. Tanda haid ada 3. Yang pertama adalah mimpi basah yang tadi sudah dijelaskan kelompok 1. Apa mimpi basah itu? Mimpi basah adalah mimpi yang mengeluarkan mani dan menyebabkan mandi wajib. Itu mimpi basah. Dan itu dilakukan oleh anak yang terjadi pada anak yang usianya sudah jangkep atau sudah pas 9 tahun. Ya, itu. Yang kedua adalah apa tadi? Haid ya. Tanda balik yang kedua adalah haid. Nah, haid itu terjadi khusus pada perempuan yang usianya sudah genap 9 tahun ya. Dan itu bukan penyakit, itu karena kewajaran, karena umumnya wanita adalah haid ya. Nah, terus ya, batas masa haid itu paling sedikit adalah sehari semalam atau 24 jam. Umumnya itu 6 atau 7 hari dan maksimalnya adalah 15 hari yang tadi sudah disimpulkan oleh kelompok 2. Nah, yang ketiga tanda balik adalah usia. Usia yaitu 15 tahun tadi sudah disimpulkan oleh kelompok 3 ya. Adalah berapa tahun tadi? 15 tahun. Jadi seandainya ada anak usianya kok 15 tahun. Meskipun itu belum menstruasi bagi yang perempuan, meskipun itu belum keluar mani toh. Tapi lah usianya sudah 15 tahun, itu sudah bisa dikatakan balik ya. Paham ya anak ya? Terus dari situ ada yang mau tanya? Oh ya, ini mau tanya. Apa nih? Si ben kene. Pak mau tanya, apabila ada wanita yang belum mencukupi umur 9 tahun tetapi sudah mengeluarkan darah, itu bagaimana Pak? Ya, tadi teman sampean ada yang tanya ya. Ada yang tanya, seandainya ada wanita yang mengeluarkan darah
tapi usianya belum mencapai 9 tahun. Itu bagaimana? Ya. Itu namanya bukan darah haid anak-anak ya. Bukan darah haid. Namanya darah istihadah atau darah penyakit, itu di bab yang lebih tinggi lagi ya. Jadi apa? Syaratnya haid itu wanitanya harus jangkep genap usia 9 tahun ya, itu 9 tahun. Kok seandainya belum 9 tahun sudah keluar darah, maka itu namanya bukan darah haid tapi darah penyakit atau istihadah. Paham anak-anak ya? Ya, semuanya paham ya? Mungkin ada yang tanya lagi? Nggak ada ya? Nah kalau begitu Pak Iwan ingin mengetahui seberapa kemampuan sampean dalam memahami materi yang sudah kalian baca tadi. Untuk itu Pak Iwan ingin membagikan soal, nanti dikerjakan secara kelompok ya. Secara kelompok dikerjakan yang bagus, yang jangan syukur mengerjakan, dikerjakan yang benar ya. Nah, ini soalnya mau dibagikan oleh Pak Iwan. Mau saya bagikan ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini tolong dikerjakan yang baik sesuai dengan apa yang sudah kalian baca tadi ya. Nih. Di dalam mengerjakan itu soalnya harus dipahami dengan betul anak-anak ya. Kalian bisa bekerja kelompok ya. Tuh. Lah untuk mengerjakan anak-anak kalian bisa melihat modul agama. Modul agama yang sudah kalian baca tadi. Ya. Bisa melihat di situ kerja kelompok ya. Dan ini saya kasih waktu 15 menit ya. 15 menit. Sudah selesai anak-anak? Oh masih ada yang belum, kelompok 1 belum. Ya memang waktunya masih 5 menit ya. Dan anak ya, waktunya habis ya. Sekarang bisa dikumpulkan perwakilan dari masing-masing kelompok. Ayo, bisa dikumpulkan. Ya, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian sudah kerja dengan baik, belajar dengan baik. Nah, sekarang sudah waktunya istirahat ya. Terus Pak Iwan mohon ketika istirahat main yang benar ya. Main yang benar, jaga kerukunan antara teman satu dengan yang lain. Kalian sudah kelas 4 ya. Harus punya rasa kasih sayang terhadap adik-adik kalian. Dan harus mempunyai rasa hormat terhadap kakak-kakak kalian kelas 5 dan kelas 6. Terus untuk jajan anak-anak ya, itu Pak Iwan mohon milih jajan yang sehat, jangan sembarang jajan. Untuk sampah, tolong dibuang pada tempatnya. Sebelum kita istirahat, mari kita tutup doa, tutup majelis. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang laki-laki
Om